Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang Satrio Piningit. Langsung saja kita ke ceritanya. Ilustrasi yang melambangkan saat datangnya para penjajah yang berdatangan ke negeri ini, baik itu Portugis maupun Belanda. Dengan politik adu domba mereka, maka terjadi peperangan antar saudara. Sejarah banyak yang hilang dan diputarbalikan seperti yang tertulis berikut ini. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibanten dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah, serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak juga yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin. Tetapi pemimpin yang salah arah, yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule pun kabur. Negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Kemudian dalam naskah Wangsit Siliwangi, bahwa situasi carut-marut yang terjadi ada yang menghentikan, yaitu orang seberang. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar, tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu selanjutnya terdapat suatu masa yang digambarkan dengan munculnya seorang pemimpin negeri ini dengan gambaran sebagai berikut. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan raja dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan raja, penguasa baru sudah dianiaya. Siapakah sosok yang dimaksud dalam bait ini? Dia adalah Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Ibunda Soekarno adalah Ida Ayu Nyoman Rai, seorang putri bangsawan Bali. Ayahnya seorang guru bernama Raden Sukeni Sasrodiharjo. Namun dari penelusuran secara spiritual, ayahanda Soekarno sejatinya adalah Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Kusno.
Beliau termasuk anak Ciritan dalam lingkungan Keraton Solo. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak terjadi upaya pembunuhan terhadap diri beliau, namun selalu saja terlindungi dan terselamatkan. Selanjutnya, setelah berganti masa, digambarkan bahwa semakin maju semakin banyak penguasa yang buta dan tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Kondisi ini melambangkan pemimpin yang tidak mau mengerti penderitaan rakyat. Memerintah tidak dengan hati, tapi segala sesuatunya hanya mengandalkan akal atau pikiran, dan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai berhalanya. Sehingga terjadi digambarkan banyak muncul peristiwa di luar penalaran, menjadikan orang-orang pintar hanya sebagai omong alias pintar keblinger, seperti yang dikatakan sebagai berikut. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala, lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan. Karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri, sudah pasti. Bunganya teratai hampa sebagian, bunga kapas kosong buahnya. Buah pare banyak yang tidak masuk kukusan. Sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-janji belaka. Terlalu banyak orang yang pintar, tapi pintar keblinger. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mujizat datang untuk mereka, penguasa itu tidak akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di suatu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Situasi tersebut di atas adalah gambaran apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kita perhatikan dengan cermat alinea ini, maka memang saat ini seluruh rakyat sedang berharap-harap menunggu datangnya mukjizat di tengah-tengah carut-marut yang sedang berlangsung di negeri ini. Lebih-lebih utamanya rakyat korban lumpur lapindo yang kian hari makin kian sengsara. Bencana datang bertubi-tubi, huru-hara terjadi di mana-mana, dan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus perebutan tanah. Pemuda gendut merupakan lambang orang yang rakus dan serakah serta memiliki kepentingan pribadi. Dalam bait ini dikatakan bahwa penguasa tersebut akan tumbang pada saat munculnya budak angon, di mana kemunculannya ditandai dengan banyak terjadi huru-hara yang bermula di daerah lalu meluas ke seluruh negeri. Dalam mengkaji Wangsit Siliwangi ini, kita telah menemui lelakon atau pemeran utama yang dikatakan dengan istilah budak angon atau anak gembala dan budak janggotan atau pemuda berjanggut. Coba mari kita simak alinea berikut ini. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar. Ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup. Yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari budak angon yang rumahnya di ujung sungai dan pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tetapi budak angon sudah tidak ada. Sudah pergi bersama budak janggotan, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Perselisihan yang terjadi adalah sia-sia belaka, karena selalu saja pihak penguasa membantu yang kuat berdiri angkuh di atas yang lemah. Ada saat di mana wong cilik sebagai lambang si lemah yang tertindas mencari penuh harap sosok budak angon dan budak janggotan. Namun yang dicari sulit ditemukan karena telah pergi ke Lebak Cawene. Di manakah Lebak Cawene? Lebak Cawene adalah suatu lembah seperti cawan yang dikatakan
di dalam Serat Musaror Joyoboyo sebagai Gunung Perahu. Tempat itu digambarkan sebagai suatu lembah atau bukit di mana permukaannya cekung seperti tertumpuk perahu besar. Secara gambaran spiritual, di tempat itu terdapat 2 sumber air besar dan ditandai dengan 3 pohon beringin, atau biasa disebut ringin telu. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa jaya lagi. Sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, carilah anak gembala. Segeralah pergi, tapi ingat, jangan menoleh ke belakang. Perlambang gagak berkoar di dahan mati bermakna situasi di mana banyak suara-suara tanpa arti. Rakyat menjerit-jerit, penguasa mengumbar janji-janji kosong. Sedangkan negara digambarkan banyak ditimpa bencana. Sekarang ini, banyak gunung di Nusantara sedang aktif. Bahkan beberapa gunung telah meletus. Ribut seluruh bumi merupakan lambang keresahan dunia internasional dewasa ini terhadap perubahan iklim dunia, pemanasan global, dan krisis yang melanda. Hal ini ditandai dengan banyak bencana yang terjadi di banyak negara. Nampaknya, kita sedang memasuki tahapan situasi ini. Mari kita renungkan dan perhatikan dengan apa yang sedang terjadi di seluruh negeri ini. Gunung-gunung telah mulai aktif. Banyak terjadi bencana dengan unsur air, api, angin, dan tanah di mana-mana. Banyak pula terjadi huru-hara atau demonstrasi atau kerusuhan sebagai lambang ketidakpuasan di berbagai tempat. Apakah ini terjadi secara kebetulan? Tentu bagi yang memahami, ini semua adalah merupakan skenario langit. Lalu, siapakah budak Angon itu? Dari bait tersebut, dilambangkan bahwa budak Angon adalah orang Sunda atau berdarah Sunda yang ada campuran Jawa. Hal ini akan kita bedah lagi setelah sampai pada kesimpulan setelah kita mengkaji karya-karya leluhur lainnya. Serat Musaror Joyoboyo. Di dalam uraian ini, saya akan mengawali dengan menandai suatu masa atau periode dalam Sinom Bait 18 yang berbunyi. Nama rajanya Lunggadung Rarang Likasi, kemudian berganti Gajah Meta Semune Tengku Lelaki. 60 tahun menerima kutukan sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Lunggadung Rarang Likasi memiliki makna, yaitu pemimpin yang penuh inisiatif namun memiliki kelemahan sering tergoda wanita. Perlambang ini menunjuk pada Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Sedangkan Gajah Meta Semune Tengku Lelaki bermakna pemimpin yang kuat karena disegani atau ditakuti, namun akhirnya terhina atau nista. Perlambangan ini menunjuk kepada Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Dalam bait ini juga dikatakan bahwa negara selama ini menerima kutukan sehingga tidak ada kepastian hukum. Dalam bait 20 dikatakan, negara rusak, raja berpisah dengan rakyat, bupati berdiri sendiri-sendiri, kemudian berganti zaman Kutilah, rajanya Karamurka, lambangnya Panji Loro Semune Pajang Mataram. Bait ini menggambarkan situasi negara yang kacau. Pemimpin jauh dari rakyat dan dimulainya era baru dengan apa yang dinamakan otonomi daerah sebagai implikasi bergulirnya reformasi atau zaman Kutilah. Karakter pemimpinnya sangat jegal untuk saling menjatuhkan Raja Karamurka. Perlambang Paji Loro Semune Pajang Mataram bermakna ada 2 kekuatan pimpinan yang berseteru. Yang satu dilambangkan dari Trah Pajang atau Joko Tingkir, dan yang lain dilambangkan dari Trah Mataram atau Paku Buwono. Hal ini menunjuk kepada era Gus Dur dan Megawati.
Lalu pada bait ke-21 tertulis, nahkoda ikut serta memerintah, punya keberanian dan kaya, sarjana orang pandai tidak berdaya, rakyat kecil sengsara, rumah hancur berantakan diterjang jalan besar, kemudian diganti dengan lambang rara ngangsu, randa loro nututi pijer ketuker. Situasi negara dalam bait ini digambarkan bahwa kekuatan asing memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang pandai berpendidikan tinggi dilambangkan tidak berdaya atau pintar keblinger. Kondisi rakyat kecil makin sengsara saja. Terlambang rarangangsu, randa loro nututi pijer tetuker, bermakna seorang pemimpin wanita yang selalu diintai oleh dua saudara wanitanya, seolah ingin menggantikan. Perlambang ini menunjuk kepada Megawati, Presiden Republik Indonesia kelima yang selalu dibayangi oleh Rahmawati dan Sukmawati. Pada bait ke-22 dikatakan, perlambang Tan Kober Paesarira, Sinjang Kemben Tan Tenole bermakna pemimpin yang tidak sempat mengatur negara karena direpotkan dengan berbagai masalah. Ini menunjuk kepada Presiden Republik Indonesia ke-6 saat ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan perlambang Semarang Tembayat merupakan tempat di mana tempat seorang memahami dan mengetahui solusi dari apa yang terjadi. Pada bait ke-27 berbunyi, kemudian kelak akan datang Tanjung Putih, semune pundak kesungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi, nahkoda ikut ke dalam persidangan. Perlambang Tanjung Putih, semune pudak kasungsang, memiliki makna seorang pemimpin yang masih tersembunyi, berhati suci dan bersih. Inilah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang dengan nama Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah merupakan perlambangan bahwa pemimpin tersebut adalah seorang Islam sejati yang memiliki tingkat ketauhidan yang sangat tinggi. Sedangkan bait 28 tertulis, Raja utusan Waliullah, berkedaton dua di Mekah dan di tanah Jawa, letaknya di dekat Gunung Perahu, sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Bait ini menggambarkan bahwa pemimpin tersebut adalah hasil didikan atau tempaan seorang waliullah yang juga selalu tersembunyi. Berkedaton di Mekah dan tanah Jawa merupakan perlambang yang bermakna bahwa pemimpin tersebut selain beragama Islam, namun juga berpegang teguh pada kauruh Jawa atau leluhur Jawa tentang laku utama. Sedangkan Gunung Perahu seperti telah disinggung di atas adalah Lebak Cawene. Sedangkan tempuran adalah pertemuan dua sungai di muara yang biasanya digunakan untuk tempat bertirakat atau kungkum bagi orang Jawa. Namun di sini tempuran bermakna watu gilang sebagai tempat pertemuan alam fisik dan alam gaib. Dalam budaya spiritual Jawa, keberadaan watu gilang sangat lekat dengan eksistensi seorang raja. Insya Allah, pemimpin tersebut akan mampu memimpin Nusantara ini dengan baik, adil, dan membawa kepada kesejahteraan rakyat, serta menjadikan Nusantara sebagai barometer dunia. Bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo. Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo digambarkan suasana negara yang kacau, penuh carut-marut, serta terjadi kerusakan moral yang luar biasa. Namun dengan adanya fenomena tersebut, kemudian digambarkan munculnya seseorang yang arif dan bijaksana yang mampu mengatasi keadaan. Berikut adalah cuplikan bait-bait tersebut yang digambarkan ciri-cirinya atau karakter seorang itu. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, sinungkalan Dewa Wolu, ngasta manggaling ratu, akan ada dewa tampil, berbadan manusia, berparas seperti Betara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Itulah tanda putra Batara Indra sudah nampak, datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Pasukan makhluk halus sama-sama berbaris,
berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak terbentuk. Yang memimpin adalah putra Bathara Indra, bersenjatakan Trisula Weda. Para asuhannya menjadi perwira perang. Jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Bergelar pangeran perang. Kelihatan berpakaian kurang pantas, namun dapat mengatasi keruwetan banyak orang. Ludahnya ludah api, sabdanya sakti atau terbukti. Yang membantah pasti mati, orang tua, muda maupun bayi. Orang yang tidak berdaya meminta apa saja pasti terpenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya, serta menaati sabdanya. Tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Pandai meramal seperti dewa. Dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda, seolah-olah lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu, karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, dan sakti. Mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Di hadapan begawan, bukan pendeta disebut pendeta, bukan dewa disebut dewa, namun manusia biasa. Inilah jalan bagi yang ingat dan waspada pada zaman kala bendu Jawa. Jangan melarang dalam menghormati orang berupa dewa yang menghalangi akan sirna seluruh keluarga. Jangan keliru mencari dewa, carilah dewa bersenjata Trisula Weda. Itulah pemberian dewa. Menyerang tanpa pasukan. Bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria, karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon, yang sudah menanggung malu tetapi termasyur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sampai di sini kita akan dapat memulai memahami siapakah yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dengan istilah putra Bathara Indra itu. Bait-bait tersebut telah mengurai secara rinci tentang ciri-ciri dan karakter orang tersebut. Putra Bathara Indra tidak lain dan tidak bukan adalah Waliullah, perlambang paras Kresna dan watak Baladewa, bermakna Satria Pinandita. Karena hakikat dua bersaudara Kresna dan Baladewa, Krishna Balarama, melambangkan kepribadian Tuhan yang Maha Esa, di mana Kresna melambangkan pencipta, sedangkan Baladewa melambangkan potensi kreativitasnya. Dua bersaudara Kresna dan Baladewa menghabiskan masa kanak-kanaknya sebagai penggembala sapi. Dengan hakikat ini, setidaknya kita dapat meraba bahwa putra Bathara Indra adalah juga budak Angon atau anak gembala yang telah dikatakan oleh Prabu Siliwangi di dalam Wangsit Siliwangi. Ramalan Satrio Piningit Ronggo Warsito. Di dalam ramalan Ronggo Warsito dipaparkan ada 7 Satrio Piningit yang akan muncul sebagai tokoh yang di kemudian hari akan memerintah atau memimpin wilayah seluas wilayah bekas kerajaan Majapahit, yaitu Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Satrio Jinumput Semelo Atur, Satrio Lelono Tapong Rame, Satrio Hamong Tuwu, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Berkenaan dengan itu, banyak kalangan yang kemudian mencoba menafsirkan ketujuh Satrio Piningit itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro, yang akan membebaskan bangsa ini dari belenggu keterpenjaraan dan akan kemudian menjadi tokoh pemimpin yang sangat tersohor di seluruh jagat Murwo Kuncoro. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia
yang juga pemimpin besar revolusi dan pemimpin rezim Orde Lama, berkuasa tahun 1945 hingga 1967. Yang kedua, Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar, tokoh pemimpin yang bertahta dunia, juga berwibawa atau ditakuti, namun akan mengalami suatu keadaan selalu dipersalahkan, serba buruk dan juga selalu dikaitkan dengan segala keburukan atau kesalahan. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia dan pemimpin rezim Orde Baru yang ditakuti, berkuasa tahun 1967 hingga 1998. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumela Atur, tokoh pemimpin yang diangkat atau terpungut, akan tetapi hanya dalam masa jeda atau transisi atau sekedar menyelingi saja. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, berkuasa tahun 1998 hingga 1999. Yang keempat, Satrio Lelono Topongrame, tokoh pemimpin yang suka mengembara atau keliling dunia. Akan tetapi dia juga seseorang yang mempunyai tingkat kejiwaan religius yang cukup, atau rohaniawan, atau tapangrame. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia, berkuasa tahun 1999 hingga 2000. Yang kelima, Satrio Piningit Hamongtuwuh, tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari moyangnya atau Hamongtuwuh. Tokoh yang dimaksud ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, berkuasa tahun 2000 hingga 2004. Yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, tokoh pemimpin yang berpindah tempat atau boyong dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro. Banyak pihak yang meyakini tafsir dari tokoh yang dimaksud ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ia akan selamat memimpin bangsa ini dengan baik, manakala mau dan mampu mensinergikan dengan kekuatan sang Satria Piningit atau setidaknya dengan seorang spiritualis sejati. Satria Piningit yang hanya memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga gerbang mercusuar dunia akan mulai terkuak. Mengandalkan para birokrat dan teknokrat saja tak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Ancaman bencana alam, disintegrasi bangsa dan anarkisme seiring prahara yang terus terjadi akan memandulkan kebijakan yang diambil. Yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, tokoh pemimpin yang amat sangat religius, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang Resi Bengawan atau Pinandito, dan akan senantiasa bertindak atas dasar hukum atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinisihan Wahyu, dengan selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bangsa ini akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Selain masing-masing satrio itu menjadi ciri-ciri dari masing-masing pemimpin NKRI pada setiap masanya, ternyata 7 satrio Piningit itu melambangkan 7 sifat yang menyatu di dalam diri seorang pandita, yang telah kita tahu adalah putra Betara Indra, yang juga budak Angon seperti telah diungkap di atas. Berikut ini adalah sifat-sifat Satrio Pingit sejati. Yang pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, melambangkan orang yang sepanjang hidupnya terpenjara, namun namanya harum mewangi. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang telah menguasai antardaya atau makrifat sebenar-benar makrifat, diberi anugerah kewaksitaan atau kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak pernah menampakkan kesaktiannya itu. Jadi sifat ini melambangkan orang berilmu yang amat sangat tawadu. Yang kedua,
Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar melambangkan orang yang kaya akan ilmu dan berwibawa, namun hidupnya kesandung kesampar. Artinya penderitaan dan pengorbanan telah menjadi teman hidupnya yang setia. Tidak terkecuali fitnah dan caci maki selalu menyertainya. Semua itu dihadapinya dengan penuh kesabaran, ikhlas, dan tawakal. Yang ketiga, Satrio Jinumput Sumelo Atur melambangkan orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melaksanakan perintah-perintahnya dan menjalankan misinya. Hal ini dibuktikan dengan pemberian anugerahnya berupa ilmu laduni kepada orang tersebut. Satrio Lelono Topongrami melambangkan orang yang sepanjang hidupnya melakukan perjalanan spiritual dengan melakukan tasawuf hidup atau tapaning urip, bersikap zuhud dan selalu membantu atau tertulung kepada orang-orang yang dirundung kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Yang keempat, Satrio Hamung Tuwuh melambangkan orang yang memiliki dan membawa karisma leluhur suci serta memiliki tuah, karena itu selalu mendapatkan pengayoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa, orang tersebut biasanya ditandai dengan wasilah memegang pusaka tertentu sebagai perlambangnya. Satrio Boyong Pambukaningapuro melambangkan orang yang melakukan hijrah dari suatu tempat ke tempat lain yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya. Hakikat hijrah ini adalah sebagai perlambang diri menuju pada kesempurnaan hidup. Dalam kaitan ini, maka tempat yang ditunjuk adalah Lebak Cawene atau Gunung Perahu, Semarang, Tembayat. Yang selanjutnya, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu melambangkan orang yang memiliki 6 sifat di atas, sehingga orang tersebut digambarkan sebagai seorang pinandita atau alim yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa dikatakan seorang aulia atau waliullah. Yang selanjutnya, Serat Kalatida Ronggowarsito guna memperlengkapi wacana kita tentang sifat dan karakter Satrio Piningit yang telah diurai di atas. Ada baiknya kita cermati pula Serat Kaladita karya Ronggowarsito yang tertuang dalam Serat Centini Jilid 4 karya Susuhunan Pakubuwono V pada pupu 257 dan 258. Demikianlah kisah tentang Satrio Piningit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.